sore. Selamat sore. Mari. Pak Kuntua, permisi. Duduk Pak ya. Silakan. Ada yang bisa dibantu? Ini Pak Kuntua, torang dari program Cerita Orlan. Nah, jadi Cerita Orlan ini cerita orang lapangan sebenarnya dari kepanjangan. Itu DP Orlan. Iya, dari kepanjangan. Di sini torang di program ini torang jagali potensi desa. Nah, untuk kali ini torang datang di desa Wasian karena torang lihat di sini ada potensi di pepaya. Sekalian minta izin ini torang mau coba gali potensi desa di Wasian di sini. Oke, nanti kita berarti langsung ke Pak Niko, Kang. Di wilayah Jaga 6. Oke, siap. Ya, makasih Pak Kuntua, mau permisi dulu. Permisi. Oke. Niko, Ya. kita Orlan. Oh, kita Niko Mangoli. Oh iya, kita baba jalang tadi kita lihat ada pepaya-pepaya di sini. Ya. Kita suka mau belajar bagaimana bertanam pepaya. Ini Om Niko pepaya? Iya, kita punya. Oh, berarti kita boleh tuh mau belajar Pak Om Niko ini. Boleh, boleh. Iya, dari kita lihat di sini pas kita masuk di muka, bagus sekali DP pepaya-pepaya. Nah, Kong di sini apa-apa dang? Pepaya-pepaya apa yang Om Niko tanam di sini? Nah, di sini ada 3 macam pepaya. Ada pepaya Bangkok, ada Resking, ada California. Oh, pepaya California. Iya. Ya, kita selalu jadi dengar kok pepaya California. Iya. Oh, jadi Om Niko tuh pepaya California model bagaimana itu? Kebetulan boleh kasih tunjuk sekarang. Mari turun ke sana. Oh iya, boleh. Iya. Kenapa? Yang ini tuh California. So ini dia.
ini dia perbedaan dengan pepaya yang lain, bagaimana Om Niko? Ini perbedaan ini sedikit bawa kecil-kecil lidang. Dia berat paling tinggi sampai 2 kilo. Iya. Kalau pepaya biasa berupa bangkok sampai 10 kilo boleh dia. Satu biji. Itu dia perbedaan. Baru kalau selain dia buah, apalagi yang jadi beda dengan pepaya lain? Dia beda lagi. Kalau ini dapat lihat kan pendek dia. Iya. DP tinggi ini DP sekitar 2 meter. Kurang lebih 2 meter koma ini. Nah, kita mau belajar ini California. Iya. Jadi kalau kita mau belajar California, apa-apa yang kita mau baking, apa-apa yang mesti kita tahu? Kalau mau belajar California, pertanian bilang ya mesti paham itu. Orang bilang agronominya. Iya. Itu mulai dari pengadaan bibit, pengadaan lokasi, penanaman. Penanaman itu dibarengi dengan pengajiran. Orang mesti patok pada dia. Oh iya. Ya, di mana itu melubang akang. Ya. Kemudian pengairan, pengendalian hama penyakit. Itu orang mesti tahu lebih dulu. Oh. Jadi dalam mengembangkan pepaya California ini, orang beli bibit di toko. Ya. Kita beli bibit di toko dulu, satu saset itu dia harga 80.000 satu saset. Nah, itu orang ambil kemari, kong minta bantuan Pak Penyuluh, dia tekniknya bagaimana mau semaikan itu. Setelah mendapat petunjuk teknis, orang laksanakan. Jadi ada kotek dia cara begini, orang buka itu bibit, orang tono di air lau-lau. Ya. Artinya air lau-lau itu sepanjang boleh ini orang isi di air panas yang tidak melepuh. Oh iya. Ya. Baru orang ambil, ini kan orang sediakan polybag. Baru orang ambil itu bibit, isi di polybag. Dia cepat mau berkecambah DP apa sekitar, itu? 9 hari sobat picah. Iya. Ya. Baru dia lahan orang bajak dulu atau? Yang kedua kan di agronominya tadi itu penyiapan lahan. Jadi penyiapan lahan itu orang menyadari bahwa bagaimana menekan biaya karena pakai traktor. Oh, pakai traktor. Ya. Jadi dia cara ini orang mapapa kelapa, angka dulu semua. Ya. Baru kasih masuk traktor. Kalau kasih masuk traktor kong itu lahan siapan bajak, dia jam kerja itu cuma 4 jam. Mereka kalau orang tidak bikin bersih sampai 6 jam. Oh, jadi lebih efektif memang saya bersih dulu kan? Ya. Karena rata-rata di sini dia kebun pepaya di bawah lahan kelapa. Ya, jadi orang bikin begitu dengan cara bajak 1 kali, sisir 1 kali cukup kalau tanam pepaya. Karena orang di sini, orang pertanian bilang, orang petani lempung berpasir. Ya. Jadi termasuk tanah ringan. Jadi cukup 1 kali pengolahan lahan. Ya, cukup 1 kali. Baru setelah bibit siap, pengolahan lahan, mulai tanam. Nah di situ mulai perawatan berarti di situ. Pemupukan. Bagaimana di sini kalau kita mulai pemupukan atau perawatan? Kalau mulai pemupukan, orang awali sewaktu bibit dipindah tanamkan. Ya. Waktu orang gali lubang, itu mau tanam akang, habis gali, orang langsung ambil pupuk kandang, setiap lubang orang taruh 2 kilogram. Ya. Ini waktu orang gali lubang, tanah lapisan atas orang kasih sendiri, lapisan bawah orang kasih sendiri. Maksudnya, ketika orang taruh pupuk kandang, ini tanah lapisan atas orang ambil, campur dengan pupuk kandang, itu orang kasih tambung, isi ulang. Kasih tambung pada dia. 1 minggu, dia orang kasih biar baru tanam, setelah gali lubang. Oh, jadi enggak gali lubang langsung tanam gitu. Jadi butuh 1 minggu. Ya. Dia persiapan lubang tanam. Baru setelah itu dia mulai bertumbuh. Baru perawatan selanjutnya apa?
perawatan selanjutnya kan termasuk di situ penyangan, pupuk, pemupukan yang harus dilaksanakan secara kontinu dengan pengendalian hama penyakit. Kalau penyangan, torang lihat keadaan rumput. Jangan sama sekali penyangan menggunakan herbisida, itu orang bilang racun rumput, kalau pepaya belum ada tanda-tanda buah. Karena pengalaman petorang, kalau torang gunakan herbisida itu racun rumput, kong dia hembusan jo kena di batang, ini batang jadi kecil. Seakan-akan selnya itu diramas. Jadi rusak, dia pertumbuhan so ndak bagus berarti. Ndak bagus, so jadi kecil batang meninggi. Tinggi. Jadi caranya sekitar batang torang bikin bersih, di luar ini untuk menghemat biaya, paca jo. Pakai racun pakai mesin paca. Mesin paras. Iya. Nah, kalau dia so begini, so ndak begitu dia cara. So boleh langsung pakai yang herbisida yang rendah dia bahan aktif kimia. Jadi biar dia kena batang so ndak apa-apa. Contohnya itu kill up. Kill up. Ya. Itu biar seperti begini. Tapi kill up itu ada juga rumput yang tidak mati kalau pakai itu. Jadi orang lihat keadaan di lapangan. Mesti lihat keadaan di lapangan baru. Kong kalau dia bibit bagaimana itu? Kita boleh ada di sini, boleh mau lihat. Ada sementara pembibitan. Oh, sementara pembibitan. Kebetulan kita sebelum datang musibah corona itu kita penangkar bibit. Kita bajual wilayah air Mandiri sampai di kota. Sampai di kota Mobagu. Kita dalam bentuk polybag. Oh, torang dia langsung jo di sana, Kang. Supaya torang boleh bercerita di sana tentang bibit itu. Boleh. Oke, di arah mana? Ada di sana. Oke, torang ke sana. Jadi ini Om Niko, bibit yang umur berapa ini? 3 minggu. 3 minggu? Iya. Ini bibit saset atau dari pohon dari Om Niko? Ya, ini dari pohon patorang. Karena kalau orang beli saset, bagus juga, ya. Tahu jo, baru habis corona begini, habis doi sama orang petani. Jadi orang upayakan bibit sendiri dulu. Kalau dia perbedaan bibit di toko dengan bibit sendiri, itu jauh enggak dia perbedaan? Nah, kalau kenyataan di lapangan, kalau orang ambil sendiri, orang juga sudah yakin dang. Ya, kenapa orang yakin? Orang ambil itu yang panjang-panjang, yang di sekitarnya itu panjang semua. Ada juga penyimpangan, tetapi sadiki. Katakanlah dalam 1000, orang tanam ada sekitar 7-8 pohon itu babunga. Ya. Tetapi kalau saset, pertama orang ragu-ragu, karena di sini sudah ada yang terbukti. Orang ada beli saset itu papaya Bangkok, aduh ternyata banyak kecil-kecil, bulat-bulat. DP hasil? DP hasil. Itu DP nama penyimpangan, Kang? Iya, marka penyimpangan kan istilahnya cuma sadiki-sadiki. Mari itu so banyak. So apa lagi DP nama itu? Bangkok kata DP nama. Baru DP gambar orang lihat pada DP pembungkus panjang sekali. DP hasil nyata? DP hasil bulat-bulat. Nggak sesuai dengan digambar. Itu pun orang ada tanam di pinggir jalan. Maksudnya mau motivasi teman-teman supaya orang beralih ke sini, pada sini. Ya, ternyata so begitu kenyataan. Banyak bulat-bulat. Tapi DP rasa memang manis. Manis. Iya. Jadi dia proses dari Om Niko ambil dari pohon yang so pilih, Kang. Iya. Tuh bibit kan tentu so pilih. Baru tanam di polybag ini. Ini tanah atau so ada campuran pupuk kandang atau apa? DP tanah ini, DP tanah orang ambil dari sekitar pohon bulu. Iya.
Oh, Karena iya. tanah-tanah sekitar pohon bulu itu dia renggang. Kemudian orang campur dengan pupuk kandang. Perbandingannya satu-satu. Satu-satu, Kang. Iya, satu tanah, 1 kilo Satu. pupuk kandang. pupuk kandang. Karena orang ambil di sini memang tanah so lempung berpasir, terus orang sudah campur pasir. Kalau orang ambil kebetulan dia lihat banyak, orang tambah campur pasir. Oh, begitu, Ya, Kang. supaya keseimbangan udara di dalam itu ada. Di dalam polybag ini. Nah, tadi orang so dia pe budidaya, dia pe pemasaran. Kalau untuk harga sendiri kita lupa tanya tadi. Kalau Untuk harga DP sendiri- harga bagaimana? Harga sekarang itu mencapai 1.200.000. Satu roda, Satu roda itu 120 biji. 120 biji. Iya. Merata. Mera- Maksudnya iya, kecil, besar. oh kecil besar. Iya, Satu itu 1.200.000. 200, iya. Itu harga mahal atau murah itu, Om Niko? Termasuk mahal. Termasuk mahal. Berarti ada harga standar. Iya. Kalau harga biasa Harga biasa memain 750. 751. Satu roda. Satu roda? 750.000 satu roda. Oh, berarti DP kenaikan sekarang tinggi, Kang? Tinggi memang. Itu karena apa? Nah, itu diakibatkan kalau orang telusuri di lapangan diakibatkan produksi rendah. Hmm, Boleh orang lihat itu di bawah itu memang satu pohon 23. Kok rata-rata begitu? Ya kalau orang perkiraan orang tidak terlalu paham, mungkin karena itu terlalu banyak hujan selama ini. cuaca. Iya. Memang sekarang DP cuaca lagi ekstrim. Oh. Kadang hujan 1 hari, kadang panas. Jadi tidak menentu. Jadi dengan pendapatan itu sekarang petani lagi bagus berarti pendapatan Iya. sekarang, Kang. Nah, kita lihat ini ada tuh usia 3 minggu, ada tuh pendek, ada tuh masih kecil. Iya. Ini karena apa? Ini diakibatkan tempat pengambilan bibit itu, benih itu sedikit. Banyak pohon pepaya ada di sekitarnya yang bulat-bulat. Ini cuma berapa pohon yang di sekitarnya panjang semua. Jadi tidak ambil satu kali. Oh, jadi ini karena DP batanam nyandak satu kali Nyandak. semua. Oh, Orang ambil satu itu proses lagi. Ambil lagi barang 2 minggu akan datang, 3 minggu, ambil proses lagi. Sampai dia penuh ini. oh, kita pikir satu kali ambil kong langsung tanam. Ternyata enggak, Kang. Dia begitu. Nah, DP teknik, orang taruh jarang-jarang. Supaya jangan terlalu rupa ini. DP batang bagus tuh. Iya. Karena tidak terlalu rapat. Kalau dia terlalu rapat, sama dengan lidi dia terus kemana. Tinggi. Satu polybag begini berapa biji? Satu. Tetap satu, Kang.
Itu tadi cerita Orlan untuk edisi kali ini di Desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Tadi torang so belajar bagaimana untuk budidaya dari pepaya. Semoga itu semua boleh bermanfaat for torang semua. Nah, jadi tunggu terus untuk cerita Orlan di edisi-edisi yang lain. Torang akan baku dapa di lokasi yang berbeda, di tempat yang berbeda, tentunya dengan ilmu-ilmu pertanian yang berbeda juga. Jadi tetap saksikan cerita Orlan, cerita orang lapangan.